Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita yang tentu sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh pemirsa yang sudah senantiasa menyimak. Bung kameramen, disilahkan. Baik, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting lagi di tempat keramat Bung Alfian. Bung Alfian, ini kita mendapatkan kabar baik mungkin atau kabar buruk juga bisa jadi. Jadi ini diberitakan oleh News atau Detik News Bung Alfian. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka KPK. Nah, ini terjadi belum lama setelah Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat dari PDIP. Tapi sebelum saya banyak tanya, respon awal Bung Alfian dari penetapan tersangka Hasto ini bagaimana Bung Alfian? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kalau buat saya ini adalah efek karambol. Artinya ketika Hasto hari ini yang dulunya tidak mungkin, mustahil, bisa nggak ya, gimana-gimana, ternyata sampai juga keluar sprindik. Ya, itu surat perintah penyidikan yang kelihatannya menjadi pengetahuan umum bahwa menghilangnya Harun Masiku sebagai salah satu koneksitas terhadap keluar sprindik itu dan mungkin nanti akan merembet ke persoalan-persoalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kalau hari ini KPK memanggil Mas Hasto, ya, Hasto Kristianto, iya, maka tidak mustahil dia akan memanggil Jokowi pada waktunya. Betul. Karena bagaimanapun konsideran, bagaimanapun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan urusan-urusan yang bisa ditindaklanjuti secara hukum, Jokowi itu banyak sekali memiliki dan memenuhi persyaratan. Ya, yang jelas bahwa dipanggilnya seorang Hasto Kristianto ke kegiatan proses hukum atau proses hukum setelah di KPK ini memberikan beberapa catatan. Pertama, bahwa orang-orang yang ada di KPK, para komisioner ini diduga kuat adalah orang-orang yang punya hutang budi dengan Jokowi. Paling tidak dia orang yang jadinya karena Jokowi. Memang betul pengesahannya, katanya kalau pakai bahasa resepnya, adonannya, olahan-olahan sebelum masuk ke oven, ya, pembakaran dan proses ini adalah memang itu adalah kerjaannya Jokowi, tapi kemudian ketika sudah matang ditarik itu adalah atas nama Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini ya ketiban getahnya yang akan menjadi catatan, bahwa memang akhirnya orang-orang yang ada di komisioner KPK adalah orang-orang yang sesungguhnya masih menjadi prajurit-prajuritnya daripada Jokowi. Dan saya pikir ini bisa diselesaikan dengan melihat bahwa persoalan ini memang persoalan yang cukup menimbulkan tanda tanya, karena orang banyak tahu, apalagi dengan adanya TWK, ya 75 orang komisioner atau orang-orang penting, ya, para penyidik dan lain-lain di KPK yang diberhentikan, itu justru yang tidak lolos dan tidak lulus itu orang-orang yang integritas, kualitas dan mobilitas kerjanya dahsyat gitu, malah mereka yang ditahan, dalam artian tertolak, nggak bisa masuk. Jadi sekali lagi kesimpulan pertama untuk Pak Hasto, selamat menjalani proses hukum, karena itu merupakan hal yang menjadi sikap yang pantas bagi seorang warga negara. Sebagaimana juga menurut Anda dulu saya pantas di proses hukum, sekarang Anda pantas juga. Itu Bung kameramen. Ya, Bu Alfian. Memang kalau melihat KPK, Bu Alfian, yang awalnya Firly Bahuri kabur, kemudian KPK nggak ada kerjaan, tiba-tiba menetapkan Hasto jadi tersangka, itu juga aneh tuh, Bu Alfian. Nah, makanya di sesi tengah ini, pertama saya sampaikan secara subjektif, mungkin dia kualat juga dengan Bu Alfian, dulu pernah melaporkan Bu Alfian ya. Sekarang dia
kena malah kasusnya korupsi Bung Alfian. Jadi kalau di detik ini disampaikan bahwa KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto sebagai tersangka, dia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron Bung Alfian. Nah ini menurut saya Bung Alfian ya, dugaannya adalah menghajar PDIP benar-benar Bung Alfian. Karena kan bersama Harun Masiku. Nah ini mudah-mudahan ya terbuka lah. Kalau memang yang jahat harus dibuka. Nah mudahan kemudian juga saya setuju dengan Bung Alfian. Bagaimana seperti Firly Bahuri, Jokowi juga harus diperiksa ya Bung Alfian. Karena mereka juga kan bukan, tidak bisa kita bilang mereka bukan penjahat juga kira-kira gitu. Nah kemudian di sesi tengah ini Bung Alfian, Hasto sudah jadi tersangka. Nah ini kan untuk mengungkap semua ini benar-benar harus kerja terbuka menurut saya. Jadi menurut Bung Alfian, sejauh mana KPK akan terbuka dengan masyarakat Bung Alfian tentang kasus ini? Silakan. Ya kalau saya melihat dalam pengalaman saya juga berproses hukum, berperkara dalam hukum, ini nanti akan ada semacam tawar-menawar. Ini yang membuat kita harus berikan satu lampu merah, alarm keras, bahwa untuk ini dengan adanya penyidikan berarti menuntut adanya proses pengumpulan alur cerita dan akan perlu mendatangkan orang-orang yang berhubungan dengan kasus ini. Ya seperti misalnya fenomena yang harus sempat kesebut di antara nama Wahyu. Sebenarnya nama Wahyu itu salah satu komisioner KPK yang konon dia yang membuat menang orang yang semestinya tidak menang atau mendapatkan sesuatu kalau tidak salah berupa uang. Dari saya mungkin untuk respon tengahan ini, yang pertama, kasus ini harus berjalan sesuai dengan kepatutan sebuah proses penyidikan. Tetapi menurut saya juga harus segera dibuatkan foto yang ditempel di mana-mana, baik dikirim lewat medsos, DPO, ya, DPO yang namanya Firly Bahuri, ya, DPO yang namanya Jokowi, DPO yang namanya Ahok, ini harus dibuat karena seperti Ahok ya Pak Basuki Cahayapurnama itu, Pak Dr. Marwan Batubara sangat jelas sekali dia menuliskan buku sampai lebih dari 300-400 halaman. Itu semuanya adalah rincian secara faktual, secara valid, secara hitam di atas putih, secara analisis bahwa seorang Ahok juga pelaku patut diduga ya, sebagai pelaku koruptor atau seorang koruptor atau pelaku korupsi dengan jumlah nominal yang sangat luar biasa. Intinya saya berharap ini menjadi pintu kotak Pandora sehingga ketika seorang Hasto dikatakanlah di sidang atau dijadikan tersangka, maka berarti akan ada tersangka-tersangka lain. Dan saya pikir semakin jelas tidak ada orang yang kebal di hadapan hukum, itu harus menjadi hal yang menggema. Dan saya pikir ya Bung kameramen buat saya tadi nggak mau tersenyum juga tersenyum. Artinya ini harus menjadi sesuatu yang dibuktikan dan Pak Prabowo harus juga berani sebagai seorang yang punya basic militer, harus berani menghukum orang yang memang diduga punya kesalahan. Paling tidak diduga melakukan kesalahan, ada proses hukum dengan semangat praduga tidak bersalah, tetapi jangan biarkan dia melarikan diri. Jadi DPO untuk Firly Bahuri, DPO untuk Jokowi, DPO untuk Ahok, DPO buat yang lain-lain. Karena juga konon koruptor-koruptor itu jumlahnya sangat banyak, baik orangnya maupun akumulasi total rekap keuangan yang dirampas. Nanti kita akan dengar lagi korupsi yang di lembaga-lembaga pemerintahan. Ya, yang kasus pajak itu kan ratusan T, ya kan, belum lagi apa tuh yang 303 itu. 303 dari kelompoknya si Sambo. Pokoknya itu salah satu. Itu kalau diakumulasi memang tingkat korupsi yang terjadi sudah sangat ya parah sekali gitu Bung kameramen. Ya, Bung Alfian masuk dalam akhir sesi kali Bung Alfian. Kali ini Bung Alfian. Nah Bung Alfian, tadi kan yang Bung Alfian sampaikan itu bisa disebut dugaan atau harapan Bung Alfian Jokowi diperiksa juga Bung Alfian. Nah kalau di sesi ini saya tanyakan, kalau KPK hanya fokus Bung Alfian, misalkan hanya beredel Hasto, kemudian Ahok tadi disebut oleh Bung Alfian, kemudian siapa namanya
Firly. Harun Masiku. Nah menurut saya Firly malah harus dilindungin dong. Kalau Jokowi mau selamat, kira-kira gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sesi akhir ini, bagaimana jika KPK ini hanya beredar PDIP, Bu Alfian? Oke, saya melihat Bu Alfian fair, walaupun Bu Alfian tidak suka dengan Hasto, tapi Bu Alfian melihat ini ada sesuatu ya Bu Alfian. Ada sesuatu yang mencurigakan. Nah jadi saya ulangi lagi, maaf. Kalau akhirnya KPK hanya beredelin PDIP nih Bu Alfian, Jokowi nggak dipanggil, Gibran nggak dipanggil atau nggak lain. Jadi berarti cakarnya Jokowi masih kuat dong Bu Alfian untuk mengganggu lawan-lawan politiknya Bu Alfian. Yeah. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini kasus Hasto harus dilanjutkan dengan sesuai porsi kesalahannya, dan apalagi yang lainnya Bu Alfian, pesan Bu Alfian agar ini tidak, karena sekarang Bu Alfian dari PDIP muncul lah, oh ini kriminalisasi, ini politisasi. Nah tapi media-media mainstream itu sudah menyerang atau mengcounter opini PDIP tersebut bahwa ini murni kejahatan. Bagaimana untuk closingnya? Silakan Bu Alfian. Ya, persoalan ini tergantung daripada political will orang namanya Prabowo. Prabowo harus berani apakah dia akan memposisikan diri sebagaimana Duterte yang pernah begitu cukup masif dalam memberantas korupsi di Filipina, itu yang pertama. Atau juga yang terjadi di Cina. Di Cina itu ada batas, kalau nggak salah 1, sekian triliun dia tembak mati, nggak ada pembahasan lagi. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kepada partai netizen, ya partai netizen ini harus digelombangkan betul, harus dibuatkan dukungan penuh bahwa netizen ini kan punya kemampuan untuk menjelaskan dan menyampaikan sesuatu, tidak melulu pada hal-hal yang tendensius atau skeptis, sinis, tidak juga. Kadang-kadang data-data yang selama ini nggak kita tahu jadi tahu, karena mungkin di antara mereka selama ini orang yang pernah terzolimi, orang yang pernah terlibat, orang yang pernah bersama, orang yang pernah tahu. Yang ketiga, kita juga meminta agar Parcok juga berperan di sini ya. Parcok berperan. Ya jangan Anda hanya bisa memenangkan sesuatu. Sekarang ini ada kejahatan. Apakah Anda akan diam sebagai orang yang punya otoritas? Ya tentu ini sebuah omongan yang klise gitu Bung Kameramen. Yang lainnya, yang terakhir dari saya, kepada seluruh masyarakat, kita jangan sampai kehilangan asa, kehilangan harapan bahwa bagaimanapun orang jahat ya jahat, orang korupsi ya korupsi. Orang yang jahat harus ditangkap, koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Nah ini yang kita sayangkan kan kemudian semangat yang pernah dimunculkan oleh seorang Mahfud MD, kemudian ada pembicaraan kompromis yang kelihatannya kurang asik gitu didengarnya, sehingga kita berharap mari kepada seluruh perangkat-perangkat pengelola negara bahwa korupsi di negara kita ini sudah sangat parah, maka setelah proses terhadap Hasto dilakukan, lakukan juga kepada pelaku-pelaku yang sudah ada berkas-berkasnya ya. Mungkin kalau PDIP sudah sambung dengan Jokowi, sambung dengan Gibran, dengan Kaesang, dengan Bobi, dengan siapa tuh anaknya yang perempuan, Kahiyang, itu kan juga sebuah pengetahuan umum kok soal nikel dan berbagai hal-hal di dunia pertambangan. Demikian pemirsa, dibacain berita, tumpas korupsi sampai ke akar-akarnya, jangan pernah beri celah kepada siapapun yang telah diketahui berbuat korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.